juga akan menaikkan hati Tuhan. Kami terbangun, kami bersyukur, dan kami juga akan menikmati firman. Kami jaga hati kami untuk mendengar firman. Kau berbicara, kami mendengar. Kiranya juga Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Terus kami semakin lebih baik lagi. Itu dalam perkenalan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kita berdoa. Amin. Terima kasih. Salam ya Bapak Ibu. Salam. Karena mungkin belum ada yang berkeluarga, temanannya istri saya sama Bu Rizky ya, yang sudah berkeluarga ya. Ya semuanya kayaknya udah kenal lah. Ataupun juga yang di streaming juga saya perlu dikenal lagi ya. Nama saya Amir. Ini kesempatan saya kedua. Jadi yang pertama dulu cuma hanya rapat di bawah. Dulu yang di lantai 1 sama Pak Rizky, sama Pak Oki, sama Kak siapa namanya lupa aku. Fermina ya, yang dulu sempat dikenalkan yaitu ya dulu ya Kak Fermina yang biasanya juga itu 2 pagi ya. Minggu lalu saya di Trawas tuh ya Pak Rizky ya. Itu dia. Cuman saya kan nggak akrab, nggak ngobrol. Jadi ini kesempatan pertama buat saya. Jadi saya bersyukur. Saya dapat berbagi kesempatan dan juga tema yang sudah dikasihkan oleh Bapak Oki buat saya, dan juga sama-sama belajar lah. Saya juga belajar dari beliau-beliau tempat ini, Kak Fermina, Bu Rizky, Pak Rizky. Dan mudah-mudahan juga saya juga masih belajar. Nama saya Amir, saya dari DKKI ya. Saya DKKI ya. Saya dari DKKI Metallica. Jadi kalau yang belum kenal, mungkin yang streaming juga, saya dari DKKI Metallica. Ntar lagi juga akan, nggak diresmi-resmikan sama MD Jatim ya ini ya. Udah diklat, udah bertahun-tahun, udah sampai 5 tahun nih perasaan ya. Sama Pak Imam nggak dilantik-lantik, ya nggak apa-apa lah. Mungkin nanti Tuhan datang kali yang kedua dalam parousia baru nanti diangkat gitu ya. Sudah wis, pokoknya penting berjamaah di mana aja, oke lah. Karena memang kalau aktivitas saya sama istri, karena memang kami juga hidup dalam pelayanan sama kayak Pak Rizky, Bu Rizky, Kak Fermin atau yang lain. Kayak tadi saya full harus di gereja. Kalau saya pagi memang saya harus di gereja di Pong ya. Saya memang di gereja di Pong. Selanjutnya juga sempat juga, bahkan saya sampai sekarang terus nama saya kalau secara sinode saya masih pendeta muda di Gereja Betel Indonesia. Saya pendeta muda di sana, saya pendeta hamba Tuhan. Tetapi untuk sekarang saya lebih cenderung fokus untuk di Gereja Ripong. Jadi saya lebih fokus di sana dan juga mengembangkan untuk di sana pelayanan. Tadi full, jadi selesai dan cepat-cepat pokoknya di sini saya sempat-sempatkan lah. Bina Papi bisa nggak Pak Amir? Katanya Pak Imam udah, katanya Pak Amir juga sekarang udah nggak terlalu sibuk ya. Saya udah nggak sibuk ya, saya udah lulus. Oh ya, yaudah bisa nggak di bulan Juni ini bantu? Bisa. Minggu ke berapa bisanya terserah di sana. Minggu keempat saya bisa minggu keempat. Oke, kita atur jadwal minggu keempat. Katanya itu Pak Oki atau Kak Fermina atau Kak siapa ya di sini aku lupa. Pak Oki ya? Atau Kak Rizky atau Bu Rizky yang ngatur jadwal, saya lupa kawan. Oh kan, iya waktu itu saya masih ingat, saya tak konfirmasi dulu ya gitu. Oh jadi ini ke Pak Rizky sama Bu Rizky kayak wah nih konfirmasi dulu. Ya katanya ke perjamuan untuk minggu terakhir. Rasanya Juni udah minggu kelima kok gitu ya. Ya oke bisa. Oke. Jadi saya ini kesempatan pertama untuk kesaksian saya juga, karena juga mungkin udah free di bulan ini, karena kesibukan juga ngajar juga ada, karena juga kuliahnya juga udah selesai, tinggal nanti sekolah lagi, mungkin tahun depan nanti ya doakan aja supaya bisa sekolah lagi yang lebih baik lagi ya. Jadi saya itu sampai sekolah ya teman-teman ya. Saya itu sungkan kalau ditulis Pak Oki kan ada Amir, ada embel-embelnya belakang MMM dan gitu ya. Apalagi nanti saya tahun depan saya sekolah lagi untuk ambil S3 saya kan, saya suka nanti embel-embelnya tambah panjang lagi lah nanti ya.
gelar S dawet S apa gitu ya. Ya itu perkenalan dari saya istri saya satu, ibu Tini, anak saya masih satu, saya udah tua, umur saya udah tua ya, sekarang saya udah 40-an saya udah. Oh masih muda gimana pasti kayak gini udah tua ya. Saya udah tua, wis ini udah tinggal capeknya aja. Tapi ya bersyukur Pak Rizky aja semangat, semuanya semangat, Kak Felina semangat, WL-nya semangat, pemulihannya semangat. Apa lagi ya? Cukup itu perkenalannya ya. Ada yang mau tanya mungkin kayak di kampus saja ya. Ada yang tanya murid-murid mahasiswa? Tidak ya. Karena tempat saya juga mengajar juga dekat ya di sini ya. Ya kalau di Uni Tomo ini kan tempat saya mengajar dan tempat saya kuliah dulu. Jadi dekat ini ke sini juga dekat. Dan makanya tapis dia tahu. Dan isinya gampang. Kalau di beberapa kampus saya memang mengajarnya untuk filsafat ya. Dari yang rumit-rumit, gitu-gitu itu bagian saya. Jadi makanya nanti banyak dan sedikit rumit. Ya mohon dimaklumi ya itu ya. Ya mohon ya, saya minta maaf bukan saya merumitkan enggak. Karena kita pun ngomong kayak gitu ya. Karena saya juga belajar filsafat, jadi ya hari ini kita belajar. Itu saya juga belajar. Oke. Gak usah lama-lama ya, tadi juga udah ada kesaksian, puji-pujian ya. Gak apa-apa lah namanya jelek. Yang penting pokoknya nama di bank baik gitu ya. Supaya cicilan gampang gitu ya. Mau di bank BNI, BRI, BTPN, mau mekar sekalipun terus pokoknya baik, oke gitu ya. Gak apa-apa nama kita jelek di tetangga orang lain gak apa-apa lah ya. Semuanya tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai yang 10. Ayatnya gak asing lagi buat kita, dan juga saya mengutip ini juga untuk tema yang diberikan buat saya, yaitu iman di tengah kemustahilan. Jadi iman di tengah kemustahilan. Saya mengambilnya dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Sudah ketemu ya semuanya ya. Ada yang bawa, kita mau bawa ya. Ada yang membawa primbon mungkin? Tidak ada. Gak ada yang tahu ya. Mungkin orang luar pulau semua kayaknya ya. Iya Bu ya, Bu Rizky ya. Iya. Oh makanya gak tahu. Saya ngomong primbon nanti guyonan bahasa Jawa masih ya mudah nih Mas ini ya. Gak apa-apa. Hari ini kan bicara tentang beriman ya. Tentang iman di tengah kemustahilan ya. Saya baca ayat 7 nanti perhatian ya. Sudah ketemu kan semuanya ya. Ya, yang masih beriman baca ayat yang ke-7, yang kurang iman baca yang ke-8 nanti gantian. Ada yang kurang beriman baca lebih dahulu? Tidak, semuanya beriman. Kalau semuanya beriman saya baca 7 aja, nanti teman-teman 8, saya 9, teman-teman 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu budi di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi dalam Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam kesakitan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oke, puji nama Tuhan. Jadi hari ini kita berbicara tentang iman di tengah kemustahilan. Jadi kalau bicara tentang iman bulan ini, saya diberitahu oleh hambanya, kalau bulan ini bicara tentang iman dan iman gitu ya. Saya tidak tahu, saya nggak apa namanya, nggak cek untuk minggu 1, 2, 3 supaya saya korelasikan dulu minggunya para pembicara tempat ini. Iman, oh yang penting Pak, bicara tentang iman Pak, oke gitu loh. Hari bicara tentang iman, jadi iman di tengah kemustahilan. Kalau mungkin teman-teman sudah mengenal iman, oh iman gampang Pak, sesuatu yang tidak kelihatan, tapi kita percaya kalau membuktikan sesuatu dengan mujizat dan segala macam itu iman Pak. Yang tidak bisa dijangkau oleh manusia itu iman Pak.
Sesuatu yang nggak bisa diraih oleh manusia itu iman, Pak. Gitu. Sesuatu yang di luar logika kita, bahkan di atas logika kita, itu adalah iman. Nah, gitu kan ya. Semuanya iman pasti sudah dibahas di dalam bulan ini. Tetapi mungkin saya tidak membahasnya di imannya, tetapi saya membahas tentang kemustahilannya atau kata mustahil. Jadi kalau teman-teman baca kata mustahil kalau di Alkitab itu ada 10 kali dipakai kata mustahil. Ya, di dalam perjanjian lama maupun juga di dalam perjanjian baru. Sedangkan kalau di dalam perjanjian lama itu menggunakan kata paulau ya. Jadi kata paulau itu bukan bicara tentang hanya nggak bisa, tetapi gini, kata mustahil yang dipakai dalam perjanjian lama dalam bahasa Ibrani itu seperti ini. Kata terlalu berat. Jadi ada beberapa teolog yang mengatakan kata paulau ini dipakai untuk kalau misalnya gini. Kata gimnastik ya, gimnastik itu olahraga ya. Dalam Yunani kan ada tuh gimnastik, tapi sebelumnya itu sudah ada olahraga itu ya. Kalau aku bisa mengangkat 250 kilo gitu, tetapi bebanku yang dipakai itu 500 kilo. Nah, kata paulo di situ ya, dalam bahasa Ibrani itu kata seperti itu. Bahkan beberapa kata ini tidak mungkin itu menggunakan bahasa Ibrani, menggunakan paulo itu saja. Tetapi ada juga kata eksar ya. Jadi kata eksar itu seperti ini. Kalau semisalnya aku berlari, semisal zaman dahulu kan kalau perjanjian lama kan orangnya beternak, orangnya kehidupannya sederhana, kehidupannya kemana-mana tidak menggunakan mobil dan segala macam. Jadi seperti layaknya sebuah keledai atau semisalnya sapi atau kerbau lah contohnya. Dia menarik beban yang terlalu berat. Dan ini nggak mungkin sapi ini bisa mengangkut angkutannya begitu berat. Dan kata efar di situ dan bahasa Ibrani itu, tetapi apa? Aku bisa mengangkutnya, aku bisa menggendongnya dengan kekuatannya nggak di luar logikanya manusia. Binatang ini loh kok begitu kuatnya ya. Nah, kata efar itu kata mustahil yang dipakai itu seperti itu dalam bahasa Ibrani. Tetapi kalau di dalam bahasa Yunani kata mustahil itu menggunakan kata ya. Jadi sesuatu yang tidak terpikirkan oleh manusia, bahkan melampaui pikiran manusia. Contohnya ada berbagai macam kata dunatos ya. Kita membaca di dalam Lukas 1 ayat ke-37. Ini ayat yang sudah sering kita baca juga. Ya, Lukas 1 ayat ke-37. Lukas 1 ayat ke-37. Sudah ketemu yang lain pun karena saya menggunakan Alkitab ya manual. Jadi Lukas 1 ayat 37 dikatakan seperti ini. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil karena di situ menggunakan kata dunatos yaitu ya. Tetapi karena berhubung di situ tidak ada yang mustahil bagi Allah menggunakan kata adonateo. Jadi dari kata dunatos dan theo. Jadi kata dunatos yang mustahil dan juga theo yaitu Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kok. Jadi kata mustahil itu lebih luas lagi dipakai dalam Ibrani maupun Yunani supaya pasti ngerti yo gitu loh ya. Kamu ngerti ya di dalam Tuhan itu gak ada yang mustahil, semuanya itu di atas logika kita. Termasuk ilmu pengetahuan itu di atas pengetahuan itu ada siapa? Sesuatu yang kamu itu gak ada batasnya. Di dalam Tuhan itu gak ada batasnya. Kata-kata dunatos itu sendiri seperti ini loh. Di dalam penciptaan Tuhan, di dalam mujizat, di dalam inkarnasi, bahkan di dalam pikiran manusia, semuanya itu terbatas. Inkarnasi terbatas. Kenapa saya katakan terbatas? Manusia ada nggak yang bisa melakukan inkarnasi? Nggak ada. Beberapa agama mengatakan reinkarnasi, tetapi hanya Tuhan kita saja yang inkarnasi. Dari sesuatu yang tidak terbatas menjadi yang terbatas itu Tuhan kita. Nah, kata dunatos itu dipakai di situ. Kalau manusia kan terbatas ya, tapi Tuhan yang tidak terbatas lu bisa menjadi manusia kok. Mustahil enggak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau manusia, ya pasti mustahil. Kita manusia terbatas karena dosa, sehingga apa? Kita nggak bisa melampaui itu semua. Kita itu sebagai orang-orang yang terbatas, orang-orang yang mustahil, orang-orang yang nggak mungkin. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kerennya di situ kalau Tuhan itu memberikan sesuatu yang keren ya Bapak Ibu ya. Karena di dalam kata mustahil yang dipakai oleh Tuhan
itu ada 3. Ya, kata mustahil di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata eksar itu sendiri itu ada 3 hal. Yang pertama bicara tentang kuasa Tuhan, itu nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di atas logikanya manusia. Yang kedua bicara tentang hukum alam, manusia nggak ada yang bisa mencegah bencana alam, manusia nggak ada yang bisa mencegah fenomena alam. Yang ketiga bicara tentang batas logika, manusia itu memiliki batas. Yang manusia mau mencapai yang tertinggi udah nggak ada yang bisa nembus segala sesuatu. Aku nggak bisa melampaui Tuhan. Kenapa? Aku terbatas. Bahkan iblis terus mencobai manusia di awal, dikatakan, hei manusia, ini loh makanan buah pengetahuan, ini loh gampang, enak kok ini buah pengetahuannya. Kamu nanti bisa sama seperti Tuhan, gitu kan ya. Padahal manusia tahu sendiri, Tuhan sebagai pencipta dan aku cipta, nggak mungkin aku bisa nyampe kepada Tuhan. Tetapi apa? Kata Esa di sini, kayaknya aku bisa nyampe Tuhan kalau makan buah ini. Karena apa? Aku menyadari aku terbatas. Tuhan yang sebagai pencipta aku tidak terbatas. Kayaknya aku nyampe. Tapi buktinya apa? Jatuh ke dalam dosa. Ya. Konsep mustahil dalam bicara dalam Yunani, Bapak Ibu ya. Itu merupakan kalau teman-teman menggunakan tahu dunia filsafat ya, bukan sekolah teologi ya tempat ini ya. Mungkin ada tahu lah contohnya Zeno dari Elias itu ya. Contohnya Zeno mengatakan dari Elias ini kan Zeno katakan bahwa segala sesuatu ada batas pengetahuan dan juga realita. Di dalam pengetahuan dan realita itu semuanya di atasnya yaitu batas. Siapa batas kita di atasnya realita dan juga pengetahuan? Kita nggak tahu. Karena zaman dahulu orang Yunani mitologinya apa? Mereka percaya di atasnya logika, di atasnya pengetahuan, dan juga di atasnya realita itu ada dewa dan dewa. Makanya Paulus kan berkhotbah kok ini Tuhan yang tidak dikenal ini toh, keren kan? Siapa ini? Dewa Zeus ada, dewa Poseidon udah ada, dewa Hera udah ada, Heraklitus sudah ada. Dewanya sudah ada semuanya, Thanatos dan segala macam. Tapi ada satu dewa itu keren ini, bisa menyembuhkan orang lain, bisa melakukan mujizat. Tetapi kita nggak tahu siapa ini dewa lah. Makanya orang Yunani menggunakan kata mustahil itu digunakan seperti itu. Ini kayaknya di atasnya para dewa-dewa deh. Akhirnya Paulus katakan, ini loh yang aku mau beritakan, Yesus ini loh di atas dewa-dewamu. Orang yang kalau dewa punya kemustahilan bisa dikalahkan. Zeus bisa kalah dengan dewa yang lain, Poseidon bisa kalah dengan Heraklitus bisa kalah dengan dewa yang lain dan juga yang lain. Tetapi apa? Ada satu yang di atasnya ini yang bisa kalahkan. Siapa? Ini aku beritakan, ini loh Yesus. Nah, konsep mustahil dalam budaya Yunani itu seperti itu. Makanya saya mengutip dalam Korintus karena kata Korintus itu sendiri itu seperti layaknya gini. Mereka menggambarkan kota Korintus kan kota metropolitan ya waktu itu ya. Tetapi mereka juga masih percaya dengan dewa-dewa dan segala macam. Mereka juga masih sinkretisme dan segala macam. Sehingga mereka juga masih percaya beberapa, wah ini setengah dewa, ini setengah manusia. Contohnya sama Hercules, Apollo, gitu ya, Perseus dan segala macam. Kalau teman-teman memperhatikan mitologi Yunani ya, mereka percaya, oh setengah ini setengah dewa, ini setengah manusia dan segala macam. Paulus sampaikan, kamu tuh aneh lah. Nggak ada kayak gitu tuh setengah-setengah dewa, setengah-setengah ini nggak ada. Ngapain kamu percaya gini? Hal-hal yang mustahil ngapain kamu percayain? Aneh kamu itu. Loh, tetapi kan seperti ini. Ngapain kamu percaya seperti itu? Udah nggak ada kayak gitu. Logikamu itu loh. Percaya pada sesuatu yang udah kelihatan yang dulu pernah mati di atas kayu salib. Yang sekarang bangkit pada hari yang ketiga. Itulah yang kamu harus sembah. Itulah yang tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau dewa pasti mustahil bisa dikalahkan kok dan segala macam kan. Ya kalau teman-teman pernah nggak kalau teman-teman melihat film namanya Clash of the Titans? Ada yang masih muda-muda? Ya, kakak yang WL pernah nggak lihat itu? Pernah lihat ya? Clash of the Titans. Yang ini loh ada Medusa, yang cewek yang ularnya banyak, kepalanya kan banyak itu, yang ular gitu ya. Yang nanti dia perang sama Kraken gitu loh ya. Jadi kalau orang lihat Medusa aja jadi batu gitu kan. Itu ada di Alkitab, itu mitologi itu, termasuk di kitab Korintus. Nah itu nanti next kapan-kapan kalau itu ya.
Jadi bagaimana kota Olympus mau dimakan kraken yang segitu besarnya? Akhirnya apa? Perseus anaknya dewa Zeus memotong kepala Medusa sehingga kraken ditunjukkan. Itu loh. Krakennya melihat matanya Medusa, akhirnya apa? Krakennya jadi batu dan segala macam. Ada itu dalamnya kesebut Titan. Itu di dalam mitologi kita sudah dicapai juga. Ada kisah-kisah itu di dalam kronologi budaya Yunani kuno. Jadi kenapa sih bicara hari ini saya mengutip dan juga membahas tentang mustahil? Karena iman sudah banyak dibahas. Ternyata kata mustahil itu lebih keren. Saya juga baru baru belajar ya tentang kata mustahil kayak gini ya. Ternyata lebih luas mustahil itu. Saya juga bersyukur ya bisa melayani. Pak Rizky juga masih mengembalakan, Pak Rizky juga masih melayani juga. Banyak kerinduan untuk menjemput. Ini orang-orang yang belum mengenal Tuhan nih, orang-orang yang jauh daripada Tuhan nih, orang-orang yang dianggap sama oleh masyarakat nih. Ayo, tetap ikut, kamu dalam Tuhan, tetap dalam Tuhan. Dan juga Pak Rizky juga dikuatkan. Saya juga bersyukur Bapak Ibu ya, teman-teman DKKI ini juga teman-teman yang militan untuk di bidang misi, menjangkau jiwa-jiwa. Kemarin juga di grup itu juga kemarin Pak Leo, juga yang lain Pak Imam, juga pelayanan untuk warrior, yaitu waria superior gitu ya. Keren sekali. Saya juga bersyukur ya teman-teman itu gak ada yang mustahil bagi Tuhan bisa menjangkau siapapun, ya kan? Kalau kita melihat sekarang, berkaca pada negara kita, Rusia sama Amerika itu bagaimana mereka ya mengatakan gak ada yang mustahil kita bisa kerjakan ya toh. Bahkan sekarang Rusia sama Amerika bahkan sampai Cina mereka berlomba-lomba. Kenapa? Bagaimana kita bisa hidup di bulan gitu ya. Contohnya sekarang beberapa negara terkenal di Amerika, wah berlomba-lomba bagaimana kita hidup di bulan nih. Makanya terbaru kemarin siapa? Katy Perry, wah aku di bulan gitu toh. Bagaimana negara Cina juga sekarang lagi berlomba-lomba bisa membuat pesawat astronot untuk sampai di bulan. Katanya apa? Enggak ada yang mustahil bagi orang Cina, apa aja bisa ditiru gitu ya. Di India, wah sekarang keren. Bagaimana caranya aku bisa membuat film di bulan, itu orang India. Sedangkan orang Indonesia bagaimana bisa bertahan setiap hari dari bulan ke bulan berikutnya atau apa? Urip kuwi apa carane iso bertahan gitu loh. Carane bisa makan ya apa itu Indonesia. Tapi jadi gak ada semuanya berkati Tuhan ya. Amin. Pokoknya gampang lah dicari siapa ibu gembalanya Bu Rizky. Pokoknya bola ini paling lemah dewi itu Bu Rizky ya. Ini ibu gembalanya sama istri saya juga gemuk gitu loh. Ya kalau ditanya cari ibunya Pak Amir mana ibunya pendetanya Pak Amir. Oh kalau ini paling lemah dewi itu bujuku pasti kan. Iya. Gak ada sih mustahil berarti kan apa? Diberkati oleh Tuhan ya kan. Amin puji nama Tuhan. Gak ada yang mustahil dalam Tuhan dalam pelayanan kita ya. Semuanya juga berlomba-lomba. Bahkan kemarin tuh saya juga punya jemaat yang katakan Pak, ini pertanyaan Pak, saya itu kena diabetes Pak. Oh iya kenapa? Tapi saya tuh senang makan yang gula-gula Pak, yang manis-manis gitu loh. Boleh Pak? Boleh. Lu makan banyak boleh? Boleh. Gitu saya katakan boleh. Gak ada yang dilarang. Kalau kita belum katakan barang siapa yang sakit diabetes nggak boleh makan, gitu kan nggak ada. Oh, boleh Pak, boleh gitu. Cuma saya sarankan, kamu sakit diabetes toh? Ya, gini aja. Kamu makan donat yang banyak. Oh boleh Pak yo, aku seneng donat tak? Iya makan yang banyak, apa apa donat itu. Tetapi apa? Oh jadi pangan pinggir panganan tengah. Masuk sampai 10-20 nggak apa-apa gitu. Mudah ya, gak ada sih mudah nggak ya Adi? Oh enggak ya? Oh udah. Gitu ya, takutnya yang dari luar pulau saya, waduh nggak tahu ini ya dan segala macam ya. Enggak lah, hari kita udah belajar tentang bagaimana iman di tengah kemustahilan. Jadi dalam budaya Ibrani maupun dalam budaya Yunani kita udah tahu nih. Ternyata ada konteks yang mustahil, ada konteks yang tidak mustahil. Tapi semuanya juga apa? Kita belajar di dalam kemustahilan. Tuhan karuniakan iman buat kita. Tuhan karuniakan sesuatu yang istimewa yang oleh manusia pikiran kita, waduh, kayaknya masalah itu terlalu berat nih. Aku nggak bisa melewati nih.
Kayak hidupku tetap diselimuti dengan masalah. Bersyukur ya. Contohnya tadi kesaksian. Pak, hidupku potong ini Pak ya, tetap gini aja, enggak apa-apa. Hidupmu diselimuti oleh masalah, tantangan, pergumulan, nikmati saja. Kalau hidupmu diselimuti oleh masalah, nikmati. Karena kalau hidupmu diselimuti oleh kertas minyak itu bukan manusia, itu nasi padang gitu ya. Makanya bersyukur diselimuti. Saya juga punya masalah, tetapi di area yang berbeda. Pak Rizky punya masalah di area yang berbeda. Kakaknya juga masalah yang berbeda. Istri saya punya masalah yang di area yang berbeda. Semuanya punya masalah di area yang berbeda. Bagaimana kita mau menikmati gitu masalah ini dengan iman kita? Kayak mustahil aku tetap kayak gini. Enggak lah. Di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Benar gak? Amin. Amin. Puji nama Tuhan, gak ada yang mustahil. Contohnya tadi yang pemimpin pujian, kesaksian, saya bersyukur ya, saya udah ulang tahun yang ke-24. Puji Tuhan, bersyukur ya toh. Mau nyanyi tadi main gitar gitu toh. Puji orang salah ya, gak apa-apa seperti kok kayak nyanyi aku ini ya. Ya lumayan toh. Iya, saya lihat tadi nyanyi puji Tuhan. Saya juga pemusik soalnya, jadi lihat kayak gitu. Puji Tuhan saya kurang situ itu mau ya. Tapi nggak mau lah, sama juga yang penting kan punya hati kan gitu toh. Cuma saya tuh mengagumi, berani gitu loh nyanyi ya. Saya senang kayak gitu tuh. Ini kok imannya keren, ini imannya. Imannya tidak tergoyahkan ini imannya ini. Iya toh, karena pas saya lihat ini kayak dijadikan ilustrasi kok keren. Penyanyinya, pemimpin pujiannya loh, kayaknya ini orang yang setia, orang yang penyayang. Karena apa? Dia anggota lele, ada kumisnya, ya toh? Iya toh. Dia ada kumisnya apa enggak? Ada kumisnya loh. Orang yang berkumis itu adalah orang yang tandanya adalah golongan lele, yaitu orang yang setia dan penyabar. Dia bukan golongan buaya yang suka gombal dan juga banyak tingkah. Ya toh? Bersyukur ya tentang. Kalau kalian lihat wanita sama laki-laki, yang alisnya digambar itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Termasuk istri saya juga digambar loh alisnya, sama. Tapi Rizky gak digambar untuknya alisnya. Bersyukur loh, ya toh. Tapi coba lihat laki-lakinya, ada nggak yang kumis digambar? Ada. Kan nggak ada toh, lirisnya yang dilukis toh. Apa namanya kumisnya dilukis kayak gini kan? Kebanyakan wanita toh yang dilukis toh, itu alisnya. Nggak ada laki-laki yang, wah menita aku mau mimpin pujian, waduh, tak lukis dulu lah kumisku, kan nggak ada. Ya toh, ini golongan lele ini. Bersyukur. Hari ini kita belajar ya Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Kembali ke Alkitab bagaimana kalau saya mengutip dalam 2 Korintus 12 ayat ke-7 sampai ke-10, ya toh, kita berbicara tentang iman dalam kemustahilan. Ya, tetapi kalau tadi kan dikatakan, oh ya Tuhan loh, wah keren nih, dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, gitu kan ya. Di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, oh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada di dalam Kejadian 18 ayat 14 dikatakan ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, itu kisah Sarah. Bagaimana juga dalam kitab Yeremia Tuhan katakan, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya toh? Matius 17 yang ke-20 tentang iman biji sesawi dikatakan juga tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya toh? Markus 14 juga dikatakan tidak ada yang mustahil bagimu dan juga segala macam. Ada 10 ayat yang mengatakan kata mustahil, mustahil dan mustahil. Tetapi kalau kita berkaca pada 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai yang ke-10, Paulus mengalami apa di situ, teman-teman? Enak enggak? Ngalami apa? Ada yang sudah baca? Di situ dikatakan apa? Dia, maka aku diberi suatu apa? Duri dalam 2 Korintus 12 ayat ke-7. Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, gitu loh ya. Enak enggak? Loh Tuhan, aku doa bersama Engkau Tuhan, katanya Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Kok banyak juga iman di tengah kemustahilan Tuhan, tapi kenapa Tuhan? Aku doa Tuhan, aku sakit Tuhan, gitu loh ya. Banyak penafsir mengatakan kalau duri dalam daging itu bicara, ada yang mengatakan bahwa Paulus itu sakit epilepsi.
Atau juga Paulus itu sakit kakinya kan sedikit pincang ya Paulus itu ya. Dan juga Paulus itu dikatakan, waduh dia itu sakit mata. Bagaimana waktu Yesus menampakkan diri gitu ya, dia ketemu, waduh sampai sekarang kayaknya matanya sedikit buram, mengalami suatu sakit mata dan segala macam. Bahkan juga ada yang mengatakan, waduh ini Paulus ini kesurupan ini. Contohnya apa? Duri dalam daging kan kenapa? Dia mengalami sesuatu kejam dan segala macam, kayak layaknya orang kesurupan dan segala macam. Ada yang mengatakan juga kalau beberapa contohnya John Calvin, Martin Luther mengatakan, beberapa para teolog katakan kalau Paulus ini kayaknya bukan karena sakit atau penyakit enggak, tetapi dia itu mengalami suatu ketertindasan, mengalami suatu kepahitan yang luar biasa, mengalami suatu kedalaman yang sangat diambang keputusasaan. Kenapa? Penganiayaan, mengalami suatu penderitaan, mengalami suatu kesesakan, dan juga mengalami suatu sisaan dan segala macam. Jadi dia mengalami suatu tantangan yang luar biasa dalam pelayanannya. Tapi saya lebih percaya bagaimana Paulus mengalami suatu tantangan yang besar ya. Karena apa? Dia seperti ini, aku Tuhan sudah melayani kau Tuhan. Tuhan aku sudah berdoa loh Tuhan. Tuhan bahkan mungkin dikatakan Tuhan di antara jemaat yang lain, aku punya karunia Engkau yang besar Tuhan, gitu. Aku punya ini Tuhan. Bahkan aku bisa nyampe langit ketiga Tuhan, surga langit yang ketiga, pintu yang ketiga Tuhan, tingkat yang ketiga Tuhan. Tapi apa? Kenapa Tuhan kok seperti ini Tuhan? Sakit Tuhan, gitu ya. Tuhan di kita itu sakit Tuhan. Tuhan gak enak Tuhan, gitu kan? Gitu. Tadi katanya Pak Rizky, salahnya ini dikasih pasal ini, sakit enggak? Sakit toh. Orang kasih ini dikasih ini kan gitu toh. Kalau dalam peribahasa Jawa kan dikatakan seni, fitnah lebih kejam daripada fitnah lebih kejam daripada duit anakan gitu ya. Bunda ya. Iya, fitnah lebih kejam. Tuhan aku difitnah Tuhan. Kenapa? Pelayanku di Korintus waktu itu kan Paulus pelayan di Korintus kan 1,5 tahun ya, 18 bulan ya. Mereka dikecam luar biasa Paulus itu sama jemaat Korintus. Kenapa? Mereka nggak percaya kebangkitan Kristus, percaya kebangkitan tubuh. Mereka lebih percaya kepada filsafat-filsafat dari Yunani. Contoh tokohnya Epicurus ya. Itu seorang tokoh filsafat Yunani yang sangat besar. Pengikutnya namanya Epicurus ya. Dia mengatakan seperti nggak ada namanya kebangkitan tubuh. Hei Paulus, kamu ojo aneh-aneh. Tapi Paulus difitnah segala macam, dia katakan, aku tetap menerima duri dalam daging ini. Aku tetap terima apapun yang terjadi. Aku tetap terima. Tuhan, aku udah doa loh Tuhan. Pada suatu saat sampai satu titik Paulus mengatakan, aku akan terima bersyukur duri dalam daging ini. Aku belajar mau menikmati proses daripada Tuhan. Pasti semuanya tempat ini punya duri-duri yang berbeda-beda ya. Meskipun seorang hamba Tuhan pun juga punya duri. Seorang pelayan Tuhan pun juga punya duri. Seorang pengkhotbah seperti saya pun juga punya duri. Yang orangnya juga punya duri yang kamu mau menikmati atau kamu mau mencaci maki gitu kan ya. Tuhan duri ini sakit Tuhan. Kamu mau menikmati atau mencaci aku? Kalau kita sebagai orang yang sudah kenal Tuhan lebih dalam, aku belajar untuk menikmati duri ini. Amin. Amin. Duri ini kayaknya nggak enak gitu loh ya. Siapa sih yang mau duri? Iya kan? Mau tak Bapak Ibu duri-duri gitu? Enggak. Nggak mau lah. Saya juga nggak mau. Nggak enak duri itu. Kita difitnah orang aja nggak enak. Kita disakiti orang lain aja nggak enak kok. Iya kan? Kita di apapun yang lain aja nggak enak dan nggak enak. Apalagi ini duri dalam pelayanan. Waktu pasti juga nggak enak. Dan kita juga memiliki duri-duri yang berbeda. Ya, meskipun sebenarnya kalau dalam bahasa Yunani-nya kata skolos itu ya, duri itu atau thorn dalam bahasa Inggrisnya itu seperti gini. Kata duri ini juga dipakai untuk Corinthians. Jadi Corinthians kan bahasa Inggrisnya Corinthians ya. Tapi Corinthians itu juga menunjukkan kepada suatu tiang yang besar. Jadi kata duri di sini itu sebenarnya sebuah tiang yang besar yang dipakai dalam ornamen-ornamen kayak contohnya Parthenon. Kalian tahu kan? Yang di Yunani yang ada bangunan yang banyak tiang-tiang besarnya itu yang sekarang juga masih dilestarikan. Nah,
Sebenarnya duri yang dipakai di situ bukan duri yang kecil yang kayak tanaman gitu ya, tapi duri seperti layaknya sebuah tiang besar yang tertancap. Aduh, rasanya aku sudah bisa ngapa-ngapain. Tetapi oleh karena Tuhan aku bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Hari ini kita belajar dari ini. Yang pertama, ada kelemahan, ada mujizat. Ayat ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ada kelemahan, ada mujizat. Kalau teman-teman semuanya ingin merasakan mujizat, ya, rasakan dulu kelemahan. Gimana kita mau merasakan mujizat kalau kita sendiri aja nggak merasakan kelemahan? Kalau hidup kita enak aja pasti kita nggak akan merasakan namanya mujizat. Dalam setiap masalah kita, di situ ada mujizat. Dalam setiap pergumulan kita di situ baru kita akan melihat mujizat. Kita akan merasakan mujizat. Dalam kesukaran kita, di situ ada mujizat. Dalam kesesakan, bahkan Paulus katakan di dalam penganiayaan pun loh, di situ aku akan merasakan satu namanya mujizat. Makanya bahwa itu teman-teman semuanya, dalam kelemahan ada mujizat, dinikmati. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi kalau misalnya teman-teman punya masalah, ayo dinikmati. Kalau kalian punya kelemahan, dinikmati. Pasti semuanya teman-teman punya kelemahan kan? Ya kan? Amin. Termasuk saya juga punya kelemahan ya ibu ya, bapak-bapak ya, saudara-saudara ya. Saya punya kelemahan. Kelemahan saya itu dua. Kekurangan saya itu ada dua. Yang pertama, kekurangan saya adalah saya tidak memiliki kelebihan. Yang kedua, kekurangan saya adalah saya kurang putih ya. Ya toh, bener toh. Ya toh, orang hitam kayak gini kan berarti kan kurang putih. Ini kan salah ibu saya dulu. Kalau dalam tradisi Jawa kan ada itu, ayo kalau punya bayi gitu kan dijemur, ayo dijemur gitu loh. Ya ibu saya itu salah, lupa waktu anaknya saya dijemur dulu, kelupaan sampai sore, akhirnya hitam kayak gini. Ya toh. Apalagi sekarang kan musim liburan ya. Musim liburan kemarin kan saya ke Bali ya, liburan istri saya ke Dieng, ke Jawa Tengah, saya ke Bali. Kemarin saya pengen seperti bule lah, berjemur lah, saya berjemur. Lupa gak dibalik, akhirnya hitamnya di depan gitu ya. Kalau belakang ini putih loh sebenarnya ini ya. Kayaknya garing guyonan saya ini kayaknya. Enggak lah. Saya kalau kekurangan, setiap orang punya kekurangan. Nah, setiap orang punya kelemahan yang berbeda-beda, termasuk saya. Saya juga punya kelemahan. Secara fisik saya juga lemah. Kalau bahkan minggu lalu saya kena kesaksian ya. Saya minggu lalu terlalu capek mengajar, karena kan ini akreditasi juga ya. Terlalu capek mengajar, terlalu juga capek dalam pelayanan. Bahkan kemarin istri saya harus liburan karena agendanya dari sekolah. Tempat saya mengajar, saya nggak ikut karena saya sibuk pelayanan. Saya ditinggal 3 hari sama istri saya, anak saya capek, saya itu bisa pingsan gitu loh. Karena kalau saya capek, otomatis jantung saya itu drop. Tekanan darah saya itu juga akan turun sehingga saya itu pingsan. Gitu ya. Itu namanya penyakit singkop Milkitri ya. Jadi pingsan secara tiba-tiba karena apa? Kondisi jantung itu melemah, darah melemah sehingga apa? Oksigen yang harusnya naik ke otak itu nggak sampai, sehingga akhirnya jadi blackout, akhirnya jatuh. Saya punya kelemahan. Tetapi dalam kelemahan itu ada mujizat gitu loh ya. Kadang saya, pelayanan saya kuat, biasanya punya pingsan. Ternyata saya nggak pingsan, itu kan mujizat loh teman-teman ya. Karena saya apa? Saya mau pingsan, saya dulu ngomongnya enggak ya. Nah, karena orang kok pasti nolong aku nang gini kan, gitu kan ya. Ya contoh, gitu kan ya. Saya belajar kita punya kelemahan yang berbeda-beda. Saya juga punya dosa yang sama seperti teman-teman semuanya. Tapi dosa saya juga berbeda dengan dosanya teman-teman semuanya. Dengan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita semuanya adalah manusia yang berdosa. Tetapi oleh karena karya Kristus, kita disempurnakan oleh Tuhan. Tiap hari kita disempurnakan ya. Kita semuanya punya dosa, tapi di area yang berbeda. Ayo, gunakan kesempatan anugerah Tuhan ini. Kita mau merubah belajar. Kita nggak mau hidup lagi dalam dosa, ya. Tapi kita mau berserah sama Tuhan. Tuhan, ini kelemahanku Tuhan.
Tapi Tuhan mau pakai ini untuk apa? Untuk kemuliaan. Semuanya juga pasti juga apa? Kita belajar dalam kelemahan kita mau memuliakan Tuhan. Ya toh? Udah ada contohnya nih, sudah dikasihkan oleh Pak Rizky nih, punya kelemahan ini nih. Aku berandalan, aku banyak tatonya dan segala macam, ya toh? Tapi apa? Dalam kelemahanku ini, kekuranganku ini, aku belajar untuk menjadi berkat untuk memberikan kemuliaan untuk Tuhan, gitu loh. Bisa bertobat lewat kehidupanku. Bisa aja. Tuhan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah iman. Tahun lalu juga sebenarnya saya itu juga mau ngomong gak enak ya istri ya. Tanya ini saksinya yang terjadi kalau saya punya job. Kalau saya punya job untuk bikin tato, ini manajer saya ini. Beneran loh. Saya gak bohong loh. Saya itu petato loh Pak Rizky dan juga teman-teman yang lain. Sebelum saya juga main Tuhan, dulu saya itu kerja saya itu mentato orang. Jadi beberapa teman saya yang Pak Amir, aku bikin gambar ini. Langsung tak suruh ngomong sama istri saya. Boleh nggak? Kalau boleh tak tato kamu. Ngomong sama istri saya ngomong apa? Anak bikin tato kan? Terus nggak usah. Kalau nggak usah ya saya nggak akan mentato orang gitu. Itu dulu kerjaan gitu, tapi semenjak saya ikut GKKI, gitu helm saya aja GKKI gitu ya. Iya, saya mati itu saya dibelah ini loh tulisannya keluar gitu ya. Darah gitu ya, bukan GKKI ya gitu ya. Itu kalau misalnya ada tulisannya GKKI, kon nggak lapo kan gitu ya. Udahlah GKKI gitu ya, enggak. Tapi saya semenjak mengenal Tuhan, istriku ngomong gak usah kerja dulu maneng lah, gitu ya. Rasa kerjaan kok imunnya ya udah akhirnya saya tinggalkan itu ya. Saya juga punya keburukan yang mungkin orang nggak tahu. Tapi kelemahanku aku belajar untuk apa? Bukan hanya aku bermegah dalam kelemahanku untuk yaudah harus kelemahanku gini toh yo. Aku lemah loh yo. Enggak. Tapi aku berusaha untuk dari kelemahanku. Aku percaya ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam kelemahan kita. Ya toh, nikmati kelemahanmu. Di situ dalam kelemahan ada mujizat. Ya toh. Tapi juga mujizat jangan dibuat receh-receh gitu loh. Mujizat setiap hari, mujizat itu nggak mungkin tiap hari, itu tergantung kehendak Tuhan. Itu dalam memenangnya Tuhan, dalam kedaulatannya Tuhan gitu loh ya. Tapi apa? Tuhan tetap memelihara kita dalam pemeliharaan yang spesial buat kita. Poin yang pertama, ada kelemahan, ada mujizat. Poin yang kedua, berpusat pada kasih Kristus. Ayat ke-9, saya akan bacakannya juga. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab jujur dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Poin yang kedua, kita berpusat pada kasih karunia Kristus. Ya toh? Kita berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada diri kita sendiri. Bahkan di ayat sebelumnya, jangan sampai aku meninggikan diri. Durib dalam daging ini bicara tentang benar sakit, tapi memang Tuhan izinkan kok, ya toh. Tetap imanmu supaya apa? Tetap kamu kundandul sama Tuhan. Tetap apa? Supaya kamu tetap dekat sama Tuhan. Supaya apa? Kamu tidak pernah meninggalkan Tuhan sedikit pun. Tak biarkan supaya nancep di tempat itu. Supaya apa? Supaya kamu nggak lari daripada Tuhan. Supaya kau bersyukur di saat engkau sakit, kau selalu melihat Tuhan. Kau selalu melihat Tuhan. Kau selalu melihat Tuhan. Sehingga apa? Kita berpusat pada Kristus, pelayanan kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Ayo, nikmati. Itu semuanya untuk Kristus. Semuanya nggak ada yang kita lebihkan. Oh, aku lebih bisa ini kok, aku bisa ini kok, aku bisa ini. Enggak. Itu semua dulu karena Tuhan kok. Ayo kita kembali berpusat pada Kristus. Tidak ada yang sempurna, termasuk saya ya teman-teman ya. Saya itu nggak ada yang sempurna. Saya juga masih banyak kelemahan. Tapi aku mau belajar Injil Kristus. Itu yang memampukan kita. Memampukan kita untuk apa sih? Untuk kita bisa melakukan segala hal. Gereja ini juga masih bisa berdiri juga karena karunia Tuhan. Masih ada para pelayan untuk bisa melayani karena anugerah Tuhan. Masih ada jemaat yang juga masih bisa duduk, itu juga masih karunia Tuhan. Masih ada yang bisa melihat streaming aja, itu juga anugerah Tuhan. Ayo kita bersyukur sama Tuhan.
Ayo kita gaungkan kepada teman-teman yang mungkin baru kosong, orang lain belum mengenal Tuhan. Ayo kita jangkau mereka. Ayo kita jangkau mereka. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Poin yang terakhir, menutup firman Tuhan yang biasanya senang kalau poin terakhir ini ya. Iya senang kayak, aduh benar cepat mulai lah. Saya udah jam 7 loh ini ya teman ya. Apalagi rumah saya kan jauh di Gresik sana ya. Aduh gitu ya. Rumah saya nggak di Surabaya, rumah saya di Gresik. Tetapi poin yang ketiga, poin pertama tadi ada kelemahan, ada mujizat. Yang kedua berpusat pada kasih karunia Kristus. Yang ketiga rencana dan waktu Tuhan yang terbaik. Rencana dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Saya bacakannya di ayat yang ke-10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Aku senang loh kayak gini. Meskipun aku biasanya aku di segala macam ingat bahwa ada rencana Tuhan yang indah, ada waktunya Tuhan yang indah. Kapan kita nabungnya kita nggak tahu. Cuma kita nikmati proses saja, ya kan? Pemimpin pujian, Kak Femina, semuanya bantuan tempat ini, para pelayan juga semuanya yang sudah melayani Tuhan. Mungkin kita sekarang mungkin nggak melihat waktunya Tuhan yang indah buat kita itu, yang Tuhan kasih big plan yang besar, rencana besar yang indah kita mungkin nggak lihat. Tapi apa? Imanmu itu loh nanti yang akan apa sih? Menuntun kok melihat sesuatu yang besar yang kita ternyata, oh ini rencananya Tuhan, keren ya berkatnya Tuhan ya. Ternyata aku diproses kayak gitu begitu sakitnya. Nanti aku menuainya nanti nggak tahu nanti 10 tahun ke depan mungkin, atau bulan depan, atau besok, atau ada tahun depan dan segala macam. Kan ada ya lagunya ya. Jika tidak hari ini mungkin depan, jika tidak minggu depan mungkin depan, jika tidak bulan depan mungkin tahun depan. Yang cukup berarti cukup persembahkan, hanya ini Tuhan, mungkin minggu depan gitu ya. Oh enggak ya? Oh, salah ya. Ini nah, repotnya kalau hamba Tuhannya senang lagu dunia, dalam penyembahan itu supaya ke tanganmu gitu ya. Enggak lah ya. Oh enggak ya, oh enggak. Sorry ya, mungkin sering juga yang melihat, saya minta maaf gitu ya. Pendetanya kok ke dunia yang banget gitu alasannya ya. Udah lah, ayo kita nikmati rencana dan waktu Tuhan yang terbaik. Mungkin nggak hari ini, bulan depan atau tahun depan, kita nggak tahu menuainya kapan. Tetap imannya aja, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur dengan kelemahan, bersyukur dengan masalah, bersyukur dengan apapun ya. Kalau menuruti firman Tuhan ini, kalau menuruti apa namanya kelemahan, rasanya itu kayak berat gitu ya. Memang saya tidak pernah masuk di dalam sekolah seperti Pak Rizky, tetapi saya juga bersyukur dengan kesaksian aja juga ya saya bersyukur kok. Istri saya juga sering itu pelayanan juga tapi yang di Rutan Gresik. Istri saya rutin ikut tiap bulan itu. Nah, malah saya nggak pernah ikut, gitu kan ya. Apa ikut tularan tuh? Udah gitu ya. Nanti misalnya istri saya pelayanan, lo bojoku dewe. Nah ini contoh lo ya, kemudian lo ya. Dan pikir kok menanda, cuma nanya saya melihat istri saya pelayanan kayak gitu kan. Saya juga bersyukur. Bu Rizky masih tetap bisa menjangkau teman-temannya Pak Rizky yang masih di dalam. Aku tetap pokoknya tak menakon yang di orang ini. Tak tampung masih keluar. Itu berkat Tuhan loh ya. Menuainya kan tidak tahu nanti ke depan nanti berapa kali. Kalau nggak orang kuat pasti Tuhan nggak kasih izinkan seperti itu ya. Belum tentu loh istri saya juga kuat seperti Bu Rizky atau yang lain. Belum tentu. Kalau kita bisa kuat karena apa? Kasih karunia Tuhan. Nggak semua orang bisa melewati itu. Ya kan? Tetapi proses-proses yang kita lewati ini supaya Tuhan katakan ayo nikmati ya. Aku memang izinkan proses ini duri di dalam kita ini supaya ada waktu yang terbaik di depan sana. Bahkan mungkin ya, mungkin misalnya ini contoh ya, ini contoh Pak Rizky mungkin ya. Aku sekali urus asa aku ini gimana ini kok juga di dalam kau ini yo aku gak kuat ini gimana istriku yo kok ini gak kuat aku aku koyo anis aja kena gereja ikut doa aku membuka yang ini sampai akhirnya apa
Wis setan ini apa setan? Aku gak kuat setan. Tak ceritani yo setan yo. Kasusku kok ngene-ngene lho yo. Aku gak kuat lho yo. Aku masuk ngene-ngene. Setan lu sampai gondek-gondek. Aku yo gak mampu. Aku yo malah nangis gini-gini ya ngene. Aku selepas tangan wis koyo ngono koyo wis temenan. Ndelok cerita motor aku gak sanggup setan untuk cerita Pak Rizky lho gak sanggup. Apalagi saya ya kan gitu ya. Kalau saya seperti Pak Rizky, mungkin aja saya nggak sanggup gitu loh ya. Karena Pak Rizky sanggup, Tuhan izinkan itu terjadi gitu loh. Coba ambil masuk gitu. Mungkin aja Pak Rizky, aku lo nggak sanggup Pak Rizky gitu ya. Tapi setiap orang juga punya proses yang berbeda-beda. Dan contohnya kayak siapa? Paulus, pirang tahun itu, ya toh? Dia ngirim surat. Kenapa? Buktinya loh, gak apa-apa. Aku tetap menikmati. Bahkan dikatakan ayat 10, aku senang dan suka rela. Aku senang dan rela seperti ini. Karena apa sih? Dalam kelemahanku ini loh, nanti ke depan nanti Tuhan nyatakan sesuatu yang besar, yang aku akan tuai, ya toh? Tapi aku gak tahu kapan itu. Itu kedaulatannya Tuhan. Itu waktunya Tuhan. Itu dalam rencananya Tuhan. Aku manusia yang terbatas dan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan akan menciptakan yang besar. Amin. Tetap miliki iman. Gak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Amin lah. Pemimpin pujian tempat ini tadi juga nyanyi kayak gitu. Jika tidak hari gitu kan. Itu mungkin aja gitu kan nyanyi lo. Akhirnya mundur toh. Ya aku tak mundur ya apa ini gak dapat lagi ya. Ya. Oh enggak ya. Ya mungkin aja kan tambah baik kan pasti kan ya. Amin loh. Ya kan ya amin nih. Saya lihat pemimpin kayak gitu senang. Yang main musik main gitarnya Kida kayak gitu toh. Yang main kajunya juga baik. Semuanya sangat baik. Penyambut jemaat baik. Ini senang kan ya. Senang toh nyanyi. Ketika ku hadapi gitu ya. Kehidupan ini. Janda mana yang harus kupilih? Oh enggak ya? Oh salah ya, sorry gitu kan. Jadimu seperti fajar pagi, hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Nyanyi kan kayak gitu ya nyanyinya ya? Oh salah tahu. Kalau menang gak usah nyanyi udah wis. Kayak Amin juga gak cocok lah dari pemimpin pujian ya. Oh tapi orang pemimpin pujian yang baik daripada saya kayak gitu nyanyinya ya. Iya, puji nama Tuhan kan. Firman Tuhan cukup sekian. Biarlah memberkati kita semuanya. Ada 3, ada kelemahan, ada mujizat. Berpusat pada kasih Kristus. Yang ketiga, ada waktu Tuhan yang terbaik. Semuanya ngerti? Amin. Amin. Kalau nggak ngerti, saya ulang lagi dari awal ya. Mari kita buka dalam 2 Korintus. Oh udah ya usah, kalau katanya udah ngerti ya udah. Saya nggak akan ulangi lagi. Kayaknya juga wajah-wajah, mari kapan? Itu sampai itu loh. Iya. Tapi saya berharap semuanya terberkati oleh firman Tuhan. Saya, ya. Dan saya juga minta maaf kalau ada banyak kesalahan dan segala macam. Karena ini pertama kali. Mohon maaf lahir dan batin, gitu. Ya saya mohon dimaafkan. Dan juga jangan bosan-bosan lihat Amir kayak gini. Ya, mungkin diundang mana kalau Mas Amir gak usah diundang mana. Kalau ada tekok banyak kalau mau gak usah temenan gitu. Mungkin aja boleh ngomong Pak, benar saya diundang temenan. Kalau orang jadi Mas Amir cocok, kagel pokoknya gini. Tapi enggak ya Rizky ya. Udah. Dicontoh lagi. Ya, saya bersyukurlah untuk berbagi ya. Ya, berbagi untuk sekitar. Halo streaming. Halo guys, saya berkorban di hadapan 200 orang guys. Oke guys, hari firman Tuhan cukup sekian guys ya, gitu ya, oh enggak ya. Nah, puji nama Tuhan, firman Tuhan cukup sekian, mari kita berdoa. Kami percaya bahwa dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Engkaulah Allah yang tidak terbatas. Kami manusia yang terbatas, kami manusia yang lemah dan berdosa. Tapi kami percaya Bapa, Engkau akan mengubahkan kami. Engkau akan membentuk kami, Engkau akan membangun kami untuk menjadi serupa dengan Engkau. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menaungi kehidupan kami, sehingga Tuhan akan nyatakan rencanamu yang besar, waktu Tuhan yang indah, yang Tuhan akan siapkan buat kami semuanya. Dan ajari kami untuk kami juga selalu berusaha bersyukur buat setiap duri, buat setiap halangan, tantangan, pergumulan kehidupan kami. Saya percaya ini seizin Tuhan.
Di dalam kelemahan kami ada kuasa-Mu yang sempurna. Dalam kelemahan kami ada mujizat yang Tuhan akan nyatakan. Dalam kelemahan kami bahwa nama-Mu dipermuliakan. Dan belajar untuk menjadi saudara kami. Kami syukur oleh firman-Mu Bapa. Kami sangat menikmati firman-Mu. Hanya dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan.